wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan ini marilah kita sama-sama berdoa. Adakah yang ingin memimpin doa? Mungkin perwakilan dari CGT kami persilahkan. Pak Usman, silahkan Pak. Terima kasih Pak Usman. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita di Lokakarya yang ketiga ini adalah peran pemimpin dalam pembelajaran. Sebagaimana yang sudah Bapak Ibu pelajari selama 1 bulan terakhir ini di modul 21, 22, bahkan sekarang sudah masuk ke modul 2.3. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke ice breaking, jika Bapak Ibu bersemangat mengikuti sesi hari ini, maka silakan angkat jempol tangan kanan sembari bilang siap. Mau angkat tangan atau mau angkat kaki? Angkat tangan atau angkat kaki? Angkat tangan. Jadi angkat jempol kanan sembari bilang siap. Volumenya diperbesar. Semakin besar volumenya berarti menunjukkan semangat Bapak Ibu itu semakin luar biasa. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Jika Bapak Ibu ulang ya, saya ulangi. Apakah Bapak Ibu siap mengikuti Lokakarya hari ini? Siap. Oke, siap. Baik. Semuanya siap ya? Nah, kita masuk ke ice breaking. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, berputar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, Diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah kemarin sudah melakukan pendampingan individu yang kedua, sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang modul 21, modul 22. Nah, silakan ceritakan pengalaman di dalam mempelajari pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menceritakan pengalaman kami saat mempelajari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi selama mempelajari pembelajaran diferensiasi itu kami memahami bahwa murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dalam penanganan di dalam kelas juga memiliki penanganan yang berbeda, sehingga kita perlu memetakan gaya belajar dan kebutuhan belajar dari peserta didik itu sendiri. Dan kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini jika konsisten kita lakukan akan sangat mempengaruhi perkembangan dari peserta didik itu sendiri karena kebutuhan belajar mereka terfasilitasi dengan baik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi juga sinkron dengan pembelajaran sosial emosional karena di dalam pembelajaran itu kita tidak hanya menuntaskan belajar dan mengajar, namun kita juga harus mengetahui
emosi apa yang didapatkan atau yang dialami peserta didik pada saat itu, dan bagaimana kita menyalurkan emosi kita saat mengajar kepada peserta didik supaya mereka juga belajar itu sampai masuk dan membekas di hati dan diingatan mereka. Terima kasih, itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa CGP itu mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional di dalam praktek mengajar. Kemudian CGP merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Jadi di sini sudah ada bicara mendemonstrasikan, berarti harus mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Adapun agenda kita di Lokakarya yang ketiga ini seperti biasa, tadi kita sudah sama-sama melewati kegiatan pembukaan, kemudian nanti akan ada simulasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan oleh CGP. Yang berikut adalah praktik berkesedaran penuh, praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam RPP, membuat rencana berbagi pengalaman, belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan yang bagian akhir adalah kegiatan penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut di bagian pertama yang akan kita lewati pada Lokakarya yang ketiga ini, marilah kita sama-sama membuat kesepakatan kelas dari sayap kiri. Sayap kiri apa? Tidak disampaikan saja, nanti Bu Apri yang aktif dalam kelas. Kesepakatan kelas LSD hari ini yang pertama, menjaga kebersihan kelas, minta izin jika ingin keluar kelas, HP di silent, isoma tepat waktu, aktif dalam kelas, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan terakhir menjaga keamanan kelas. Nah, untuk menambah semangat kita akan sama-sama membuat jargon. CGP, semangat, semangat, semangat! Bapak Ibu sudah banyak belajar di modul 21 kemarin bersama Bapak Fasilitator tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan ada yang sudah mempraktekkan di kelas. Dan kita akan lihat sama-sama bagaimana pemahaman Bapak Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu melalui simulasi yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kita sudah berbagi peran, baru 2 ya, tadi ada yang observer, ada yang sebagai simulator, sisanya dia akan menjadi siswa. Jadi siswa, Bapak Ibu sebagai seorang siswa, kita akan lakukan kegiatan hari ini sebaik-baiknya. Jangan ada misalnya hanya sekedar kita bermain saja. Jadi kita akan lakukan seperti kita memang benar-benar seorang murid di dalam kelas, sehingga ya harapannya simulasi ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi disediakan waktu 45 menit. Harapannya di 45 menit itu sudah mendapat gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi diusahakan di 45 menit itu mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan penutup itu sudah muat di 45 menit itu. Selama simulasi saya akan memberikan pengingat waktu, jika waktu sudah berjalan
selama 30 menit, 40 menit, dan ketika waktu habis. Jadi akan ada pengingat pada memasuki 30 menit, memasuki 40 menit, dan memasuki 45 menit. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf hari ini Bapak Ibu akan saya jadikan siswa kelas 1 SD. Jadi saya harapkan kerjasamanya dan jadilah seorang anak kelas 1 SD. Ya, saya mohon untuk bersikap seperti anak kelas 1 SD Bapak Ibu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, jadi anak-anak semua semangat ya. Oke, silakan kembali duduk. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, biasanya kita berdoa dulu ya. Ya, nah, sebelum kita berdoa, kita mulai dulu dengan ice breaking. Yang mau maju ke depan untuk mau pimpin di depan. Oke, adik Sela, ayo maju. Hah? Oh, dua-dua boleh dua-dua, tidak apa-apa. Tapi satu orang yang pimpin doanya ya. Tapi sebelum kita berdoa, kita ice breaking. Oke, semua siap? Oke, sama-sama. Sama-sama, nak. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Siap berdoa. Putar, tangan diputar. Gulung, tangan digulung. Ular melikat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah. Siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Gabung menjadi dua, jadilah jembatan lurus. Oke, sekarang siapa yang mau pimpin doa, nak? Oke, sekarang semua sikap berdoa bagaimana anak-anakku? Oke, sekarang semua duduk yang manis. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Siap berdoa, silakan dipimpin, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Amin. Oke, terima kasih, nak. Oke, sekarang Ibu tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada tidak? Berapa orang? Oke, siapa namanya? Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Oke, selesai. Tepuk tangan semua. Anak-anakku senang semua? Oke, senang menyanyi ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, kira-kira di lagu tadi ada tidak menyebutkan angka? Ada. Angka berapa, nak? Angka 1, bagus. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 itu adalah angka yang ada dalam lagu. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah
bilangan 1 sampai 10. Oke? Nah, setelah adik-adik belajar hari ini, Ibu harapkan adik-adik dapat menghitung bilangan 1 sampai dengan 10 menggunakan benda konkret dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah belajar, adik-adik Ibu harapkan dapat membaca dan menulis lambang bilangan 1 sampai 10. Adik-adik siap? Siap belajar? Oke. Manfaat pembelajaran hari ini, adik-adik dapat berhitung. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berhitung. Kemudian bisa menulis, bisa membaca lambang bilangan 1 sampai 10. Lihat dulu di depan, nak. Ini adalah penilaian yang akan kita lakukan hari ini, ya. Ibu guru akan menilai adik-adik. Yang pertama adalah sikap. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Adik-adik, sebelum kita masuk pada pelajaran inti, sekarang adik-adik duduk manis, semua duduk diam, semua tutup mata. Silakan adik ini tutup mata. Ya, tutup mata. Coba sekarang silakan tarik nafas melalui hidung, buang melalui mulut. Bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang pernah adik-adik rasakan, yang pernah adik-adik alami. Siapa? Tinunu ada naik odong-odong. Siapa ada panggil? Oh, si Mama. Oh, bagus. Ya, senang naik odong-odong. Ya, bagus. Tinunu ada makan apa? Es krim. Siapa ada panggil? Tioma. Lain kali bawa ibu guru. Iya. Oke. Kan Tino, kenapa? Si Usman tadi malam ada naik odong-odong. Oh, ada naik odong-odong Tinunu. Ada naik dan siapa Tinunu? Teh Usman ada naik dengan siapa di odong-odong? Dengan si Mama. Oh, ibu guru sudah bagi 3, ya. Ada yang visual, ada yang auditory, dan ada yang kinestetik. Dan untuk visual, ibu bagi kalau menjadi ibu kasih nama kelompok A. Yang auditory, ibu kasih nama kelompoknya kelompok B. Dan untuk kinestetik, ibu kasih nama kelompok C. Oke. Jadi sudah tahu nama kelompok masing-masing? Lanjut. Nah, ini ada gambar. Kira-kira ada yang tahu tidak gambar apa ini? Yang pertama. Hah? Keju. Bagus. Tepuk tangan dulu. Keju. Ada apa lagi gambar kedua? Apa? Adik Usman, gambar apa itu? Telur. Usman bilang telur. Iya. Betul itu, Usman ada bawa telur. Ya, tidak apa-apa, nanti sebentar itu telur Le Usman pada saat tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Dengar dulu ini, Teh Usman ada bawa telur toh. Sebentar, kita kan sebentar akan istirahat. Istirahatnya itu kita gunakan untuk makan. Sebentar telurnya dibagi dengan teman-teman ya. Ada berapa Tinunu punya telur? Ada bawa berapa? Ada 2, ada 3, iya. Iya. Ya. Tidak apa-apa itu. Bawa telur 3 tidak apa-apa. Kita itu harus berbagi dengan teman.
suka berbagi? Suka berbagi tidak? Oke. Jadi kita harus berbagi dengan teman. Nah, oke, sekarang Ibu akan bagi tugas. Oke? Oke, untuk kelompok A, mana kelompok A ya? Nah, kelompok A tugasnya mengerjakan soal, tapi soalnya dalam bentuk gambar ya. Untuk kelompok B tugasnya membilang angka 1 sampai 10 menggunakan benda konkret, yaitu sedotan. Suka main sedotan tidak? Lanjut, yang terakhir adalah tugas kelompok C. Nah ini, kelompok C suka keluar. Ibu lihat kelompok C ini suka keluar. Suka mau berjalan. Tidak bertanya lagi sama ibu guru mungkin. Nah, oke. Anak-anak yang kelompok 3, kita keluar, oke? Nah, ini adalah tugas kalian karena kalian suka jalan-jalan. Ibu kasih tugas mengumpul. Nah, kamu suka kumpul apa? Kumpul kaki. Batu, oke. Dengan apa satu lagi? Ibu kasih 2. Oke, batu dengan daun. Ya jangan bermain, adek. Adek, tidak boleh seperti itu. Nanti kalau kena kepala, nanti si siapa dulu? Usman nanti berdarah kepalanya. Mau? Tidak mau toh? Oke, sekarang ambil batu. Yang mana kelompok batu? Oke, bagus. Ada 5. Oke, bagus. Yang sudah dapat silakan masuk ke dalam. Ninono apa? Daun juga. Ninono batu. Di sini siapa? Teh Usman. Oh, iya Teh Usman. Tidak apa berani. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, bacakan dulu, bacakan. Ayo. Kelompok A. Di sini ada burung, di sini ada 5. Iya. Itu no. Di sini ada serangga 1, 2, 3, 4 dilingkari. Di sini ada kura-kura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dilingkari. Ya bagus, tepuk tangan untuk kelas 1. Untuk kelompok A. Teti, berapa kali Teti? Ada 6 ibu. Ada 6, betul itu 6. Coba hitung ke sana dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bagus, tepuk tangan dulu untuk adik Teti. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Semoga di kehidupan anak-anak di luar atau sehari-hari anak-anak bisa berhitung dengan benar. Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk kepada tahap selanjutnya setelah simulasi, yaitu akan diberikan kepada yang melakukan pengamatan, yaitu observer. Jadi silakan observer untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diamati. Fokus kita adalah pada pelaksanaan diferensiasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya diberi tugas sebagai observer. Tadi sudah melihat dan menilai pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Sumarti dan Ibu Saripa. Sudah sangat bagus, tapi mohon maaf karena saya diberi tugas sebagai observer, jadi saya harus jujur mengatakan sesuai apa yang saya lihat dan saya nilai. Pada Ibu Sumarti tadi, jujur saya belum melihat diferensiasi konten, proses, dan produknya, karena tadi itu sesuai gaya belajar murid itu kan dibagi yang kinestetik, audio, dan visual. Tadi saya tidak melihat kelompok kinestetik itu apa yang dilakukan, baru yang video, yang audio, yang bagaimana, visual juga yang bagaimana. Tadi saya lihat semuanya berpihak kepada Ibu. Fokus yang seharusnya kan pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak pada murid, tapi kalau tadi saya melihat semuanya masih berpihak pada Ibu, gitu. Kemudian pada produk, pada LKPD juga saya lihat tadi semuanya LKPD-nya sama.
Jadi tidak nampak perbedaan antara audio, visual, dan kinestetik. Itu untuk Ibu Sumarti, mohon maaf. Kemudian untuk Ibu Saripa tadi saya lihat ada diferensiasinya pada diferensiasi proses. Tadi nampak perbedaan ketika dibagikan tugas sesuai kelompok, pada audio apa yang dilakukan, pada visual apa yang dilakukan, pada kinestetik juga. Nampak sekali tadi yang pada kinestetik diajak anak-anak keluar lapangan, keluar kelas seperti itu. Kemudian yang visual, visual tadi menghitung berdasarkan gambar. Kemudian yang audio tadi sambil melakukan dan sambil mengucapkan. Jadi tiga-tiganya terakomodir. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu yang diberikan kepada yang saya satu orang sebagai observer. ada. Menyimak apa yang dilakukan oleh simulator, Lalu man diferensiasi konten dan proses produk. tanda tangan. Pada diferensiasi konten itu ada. Konten itu kan materi. Telah menampilkan materi di video tentang days of the week. Selain itu materinya juga dibagikan pada tiap kelompok, tetapi untuk penguatan dari guru itu perlu ditambah. Kemudian dalam diferensiasi proses itu tidak nampak, sama dengan Ibu pada prosesnya itu tidak nampak karena pada pembagian kelompok yang sudah dibagikan itu kegiatannya sama. Terus untuk produknya, produk itu kan hasil dari proses, berarti yang dihasilkan oleh proses itu, yang dihasilkan oleh produk itu berasal dari proses. Ketika prosesnya tidak nampak, yang jelas produknya juga tidak nampak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku observer dari Ibu Saripa UI akan memberikan tanggapan mengenai jenis pembelajaran diferensiasi yang sudah nampak di simulasi tadi. Jadi yang saya perhatikan tadi, Ibu Saripa sudah memuat ketiga diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten sendiri, tadi terlihat bahwa media pembelajaran yang Ibu Saripa gunakan itu lengkap, ada yang audionya, kemudian ada yang visual dan kinestetik. Yang audio visual tadi kita mendengarkan, kemudian yang kinestetik ada lagu sembari kita bergerak, kemudian yang visual tadi diminta maju ke depan untuk menghitung jenis-jenis benda yang ada di media atau di gambar yang telah ditampilkan. Kemudian untuk diferensiasi proses itu sudah nampak sekali karena pembagian kelompok sesuai dengan minat dan kebutuhan belajar siswa sudah terrealisasi dengan sangat maksimal di auditory, kinestetik, dan visual. Tadi juga teman-teman sudah melihat yang kinestetik keluar kelas untuk mencari benda dengan jumlah yang tidak ditentukan sesuai dengan yang kita bisa kumpul. Kemudian yang visual menghitung yang di LKPD, kemudian yang auditory juga melakukan perhitungan dengan benda konkret dari sedotan. Nah, untuk diferensiasi produk sudah mulai nampak karena tadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, namun yang perlu dimaksimalkan itu ada lembar kerja dari masing-masing kelompok. Jadi selain kita menghitung benda yang sudah kita lakukan, ada juga bentuk format tertulis sehingga itu bisa dijadikan dokumentasi untuk produk. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna Laja, saya yang observer dari Ibu Saripa UI SPD, mengajar tadi tentang kelas 1 SD dan materi ajarnya tentang matematika. Menurut pengamatan saya, Ibu Saripa sudah
memunculkan tentang diferensiasi konten, yaitu yang pertama beliau menampilkan video di kegiatan pembukaan untuk apersepsi, kemudian kegiatan pembelajaran itu pada penjelasan pembelajaran dengan menggunakan video. Kemudian untuk diferensiasi proses, beliau sudah membagi anak menjadi 3 kelompok, yaitu ketiga kelompoknya itu sudah mewakili tentang yang kelompok audio, visual, dan kinestetik. Kemudian untuk diferensiasi produknya, tadi kita sudah sama-sama mengerjakan LKPD, kemudian menghitung sedotan, anak-anak digiring belajar di luar, memungut benda sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Kemudian produknya dipresentasikan masing-masing kelompok sesuai dengan kerja kelompok masing-masing. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengajar praktik, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu CGP hebat yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan atau untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Terus terang untuk kesiapan saya dalam mengajar itu terus terang saya memang tidak siap, cuma karena pembelajarannya itu hanya kelas 1. Saya rasa teman-teman semua bisa melaksanakannya karena itu hanya dasar dari pembelajaran yang kita lakukan. Kalau kita tidak dari kelas 1 kita tidak bisa sampai sekarang, sampai berada di sini. Jadi saya rasa semua bisa itu. Kemudian untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran tadi. Tanpa bantuan Bapak Ibu pembelajaran tadi tidak akan berjalan dengan baik. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah membantu saya mengikuti arahan yang sudah saya berikan. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, proses dan konten, produk dan proses, terus terang saya juga agak-agak masih kabur. Tapi setelah saya mengikuti implementasi tadi, saya mengikuti proses pembelajaran tadi, ternyata nanti tadi itu saya tahu yang mana konten, yang mana proses, yang mana produk. Betul ini Ibu? Iya. Baru saat nanti saya sadari tadi itu, oh ternyata yang ini konten, yang ini. Ya. Nah, iya betul. Saya memang tadi saya tidak siap, cuma memang karena kemarin disampaikan oleh Ibu Apri pada saat pendampingan individu 3 katanya akan dicabut lot. Jadi saya was-was. Iya, saya was-was jangan sampai saya tak cabut kalau saya tidak siap. Itu yang jadi ini. Tapi alhamdulillah semua itu berkat bantuan dari Bapak Ibu sehingga pembelajaran tadi bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk produk yang Ibu Sela sampaikan tadi, terus terang untuk produk itu Ibu meminta untuk membuatkan LKPD ya. Tapi menurut saya karena itu masih kelas 1, mereka itu masih belajar mengenal angka 1 sampai 10, makanya di produk itu mereka hanya melakukan praktek langsung. Misalnya menulis di udara, menulis di buku tulis begitu. Makanya dievaluasi tadi semua saya suruh ambil buku tulis, menulis berdasarkan gambar jumlah jumlah hewan dan menulis angka 1 sampai 10. Jadi kenapa saya tidak membuat LKPD untuk produk? Karena menurut saya produk itu tidak harus dapat lihat seperti ini, tidak harus ada hasil seperti ini. Cuma setidaknya anak-anak ini
bisa mereka menuliskan, bisa membacakan, bisa menghitung bilangan 1 sampai 10. Itu dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang diferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Saripah tadi juga sudah ada tanggapan dari para pengamat yang mengatakan sudah ada diferensiasi produknya, diferensiasi prosesnya, diferensiasi kontennya. Nah, bagaimana kaitannya ketiga strategi ini di dalam setiap kita melakukan kegiatan pembelajaran? Apakah harus semuanya ditampilkan? Nah, baik Bapak Ibu, untuk strategi diferensiasi, memang pada pengelompokan, jadi kan kita melakukan diferensiasi itu ingat bukan hanya berdasarkan gaya belajar. Jadi kita melakukan pengelompokan itu bisa berdasarkan kesiapan, bisa berdasarkan profil, bisa berdasarkan minat. Tidak selamanya harus berdasarkan gaya belajar. Jadi disilahkan kepada Bapak Ibu untuk melakukan memilih di antara tiga itu, bahkan menggunakan dua pengelompokan dalam satu dua pemetaan dalam satu kelompok itu bisa. Kita mau variasi antara yang kesiapan dengan yang gaya belajar, silahkan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk pengelompokan itu apakah selamanya yang kalau dia gaya belajar, apakah selamanya yang audio itu satu kelompok, apakah selamanya cuma di situ visual, apakah selamanya cuma di situ yang kinestetik. Jadi bisa yang pertama kita mengelompokkan secara homogen dan yang kedua heterogen. Homogennya itu apa Bapak Ibu? Berarti di situ hanya fokus kepada misalnya yang visual saja. Sana fokusnya kinestetik, sana fokusnya audio. Kalau heterogennya bisa mengelompokkan di dalamnya ada audio, ada visual, ada kinestetik. Di setiap kelompok itu. Cuma memang jarang kita melihat ada pengelompokan dalam satu kelompok itu ada 3 gaya belajar. Karena ada ada kemungkinan yang bisa terjadi ketika dikelompokkan seperti itu yang mungkin akan mengganggu prosesnya kalau kita tidak bisa membuat ataupun merencanakan pembelajaran yang sangat baik ketika dia dikelompokkan secara heterogen, maka itu akan sangat mengganggu ketika kelompok itu sama-sama terjadi ketika satu kelompok ada 3 gaya belajar. Dan pada kesempatan di siang hari ini, saya akan lebih mendekatkan kepada teman-teman CGP yang hebat tentang bagaimana kita akan melakukan suatu praktek daripada mindfulness. Cobalah duduk dengan tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja secara rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah secara rileks. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari, nafas lebih pelan dan dalam.
Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Kegiatan dalam latihan mendengar dengan sadar. Rasakan kedua telapak kaki bertumpuk pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Ya, setelah tadi kita sudah mindfulness yang untuk mendengarkan, saya merasa yang saya dengarkan itu adalah suara angin, suara gemerisik daun, dan suara langkah kaki dari orang yang berjalan. Tapi dengan itu saya lebih tenang karena saya lebih merasa melihat seperti saya duduk sendiri dengan lagu yang ada itu, saya duduk sendiri dan saya hanya mendengarkan suara angin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berdiri dulu ya, sama-sama berdiri. Iya. Kita ice breaking dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking untuk di pembelajaran di siang hari ini. Kita akan masuk ke praktik integrasi kompetensi sosial emosional. Adapun tujuan dari sesi ini Bapak Ibu bisa melihatnya, CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya tentang integrasi kompetensi sosial emosional ke dalam rencana pembelajaran. Bapak Ibu sudah mendapatkan 5 KSE ya? Ya. Yang pertama adalah kesadaran, ya kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri atau pengolahan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tugas Bapak Ibu adalah memilih 1 dari 3 RPP atau ada 4 ya, berarti dipilih 1. Yang mana yang akan dijadikan sebagai bahan diskusi pada hari ini, ya. Nanti didiskusikan saja. Misalkan Ibu Afri, oh saya saja yang mau dijadikan sebagai bahan diskusi untuk RPP KSE. Boleh Bapak Ibu ditentukan ya. Nah, RPP itulah yang akan Bapak Ibu diskusikan untuk dimasukkan kompetensi sosial emosionalnya. Waktu berdiskusi 30 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai simulasi yang pertama untuk RPP pembelajaran berdiferensiasi berlandaskan KSE. Di sini RPP yang saya buat adalah RPP mata pelajaran IPA kelas 6 dengan materinya tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Nah, di sini sebelumnya saya menyampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran. Saya karena ini waktunya cuma sedikit, jadi saya langsung menyampaikan saja pembelajaran pada hari itu mengenai bagian-bagian bunga. Oke, kita mulai langsung saja Pak ya. Ya, kita mulai pada kegiatan inti. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Saripah dipimpin dulu ya. Di memori saja. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah, Ibu harap pertahankan kehadiran yang seperti ini supaya kita selalu mendapatkan pembelajaran yang lebih maksimal. Nah, Ibu mau bertanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Untuk pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan kemarin. Siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ya. Ya, tumbuh, apalagi? Ya, bernapas, bergerak, apalagi? Kesepakatan kelas yang sudah kita setujui, ya. Salah satunya apa? Masih ingat? Tidak ribut Ibu. Ya, tidak ribut. Apalagi? Ya, oke, masih ingat semua ya tentang kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu harap semua menghentikan semua kegiatan kalian. Kita dalam keadaan hening dulu. Ya? Biar tidak ini semua. Dalam keadaan hening semua. Apa yang sudah kalian lakukan sekarang itu mohon dihentikan dulu. Semua dalam keadaan hening. Ya. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terlebih dahulu saya memohonkan maaf karena hari ini kita tidak siap dengan RPP. Karena hari ini saya dikasih kesempatan untuk membawakan atau mendemonstrasikan atau menstimulasikan pembelajaran kami di TK. Jadi saya sedikit berbagi pengalaman karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari. Jadi tanpa RPP insya Allah saya bisa. Iya. Jadi teman-teman, di sini saya mengambil RPP dengan tema diri sendiri. Subtemanya anggota tubuh, subtemanya yaitu tangan. Jadi di sini tujuan pembelajarannya anak dapat menyebutkan kalimat thayyibah atau menyebutkan ciptaan Allah. Kemudian di sini anak diharapkan bisa menghubungkan gambar dengan jumlah lambang bilangan. Kemudian yang berikut anak bermain benda melalui
Oh ya. Bermain benda konkret. Kemudian yang berikut anak bisa membuat jiplakan tangan. Tidak ada. Jadi materinya ini dia anggota tubuh dengan subtemanya itu tangan. Iya. Jadi saya langsung saja pada stimulasinya. Hello. Anak soleh. Jadi kalau ibu guru bilang anak soleh, jawabnya siap Bu Guru. Iya. Anak soleh. Beri salam. Wow, hebat. Tepuk tangan semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Ada hari ini yang datang ke sekolah dengan cemberut? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang datang ke sekolah dengan sedih? Coba kita hentikan dulu apa saja yang ada di tangan anak-anak, ya. Kemudian dengarkan apa yang Ibu Guru katakan. Coba ditarik napasnya yang panjang. Tenang. Sekarang keluarkan melalui hidung lagi. Diulangi adik. Diulangi lagi ya. Iya, oke. Teman-teman, karena kita tadi sudah melakukan apa yang sudah Ibu perintahkan, sekarang Ibu akan menanyakan kepada anak-anak. Mohon maafin saya bilang anak-anak Ibu, karena saya terbiasa dengan anak-anak. Iya, coba siapa yang mau jadi khalifah hari ini? Oke, baik adik Usman. Manfaat dari menarik napas. Kalau penjelasan untuk berdoa itu mungkin terlewati. Kemudian untuk pengelolaan diri itu masuk cara penerapannya itu masuk pada kesepakatan kelas. Bentuk penerapan yang ditunjukkan pada kesepakatan kelas adalah kemandirian, di mana siswa bisa mandiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tanggapan dari saya, mungkin saya merasa sudah sesuai dengan apa yang dinilai oleh penilai, karena sesuai dengan RPP yang ada di saya sudah seperti itu, dan mungkin dari saya itu mungkin masih ada kekurangan. Seharusnya ada yang harus saya cantumkan di situ KSE, tapi di RPP saya tidak saya cantumkan, tapi pelaksanaannya sudah sesuai seperti itu. Dan itu yang sudah disampaikan oleh penilai. Seperti pada kesimpulan itu harusnya saya meletakkan KSE yang ada di situ, itu membuat keputusan, mengambil keputusan. Tetapi di saya tidak letakkan. Jadi saya merasa lebih bersyukur karena ada perbaikan, bukan perbaikan ya, ada yang namanya masukan yang sudah diberikan oleh penilai. Dan saya ucapkan terima kasih untuk penilai yang sudah menambahkan apa kekurangan dari RPP yang sudah saya buat. Terima kasih Bu.
kelompok 1, yakni tentang strategi berbagi hasil pembelajaran. Adapun langkah-langkah kegiatannya, yang pertama adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, merancang konsep kegiatan. Kemudian yang ketiga, menyepakati waktu pelaksanaan. Yang keempat adalah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat kegiatan nanti. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan peserta. Keenam adalah pelaksanaan kegiatan. Dan terakhir adalah refleksi. Terima kasih. Konsep tentang hasil pembelajaran. Strategi berbagi hasil pembelajaran. Yang pertama, melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan perencanaan terkait apa yang akan dilaksanakan, berikut menyiapkan sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan, membuat jadwal pelaksanaan, melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian melaksanakan strategi baik dengan memaksimalkan pemanfaatan metode pembelajaran yang efektif. Yang berikut melakukan asesmen formatif pada proses pembelajaran, dan yang terakhir melibatkan seluruh elemen yang ada di sekolah. Berbagi pengalaman belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dari KSE. Di sini kami ada 6. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap teman sejawat atau rekan sejawat. Kemudian membuat perencanaan kegiatan. Yang berikut, membentuk komunitas praktisi di sekolah. Kemudian mengimplementasikan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, melakukan tindak lanjut atau refleksi. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus ya. Itu penting. Kemudian berproses, melakukan sosialisasi, kemudian ada perencanaannya, kemudian mengimplementasikan, dan yang terakhir jangan lupa refleksi. Ada tindak lanjutnya ya. Ya, itu yang garis besarnya. Di sini juga hampir sama saya baca tadi, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tapi saya lihat yang diinginkan kan tentang konsep, jadi mungkin lebih condongnya ke sini ya. Iya. Kalau terima kasih kelompok 3. merasa senang dan bahagia. Kenapa? Karena selama ini pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu sangat sulit bagi kami memetakan yang mana diferensiasi, terutama pada 3 diferensiasi itu. Yang pertama konten, kemudian proses, dan hasil. Alhamdulillah setelah mengikuti pembelajaran pada Lokakarya ini, kami sudah sangat memahami meskipun sudah bisa dikata 90%. Kemudian yang kedua, materi yang didapat pada hari ini adalah tentang berdiferensiasi sosial, berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran KSE. Terus
penerapan yang nantinya akan kami lakukan di sekolah, yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang didapat pada akhir proses tadi, yaitu dengan cara membuat main map tentang strategi berbagi pengalaman belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSM melalui rekan sejawat dan pengalaman dalam kelas. Terima kasih.